Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kita akan coba peragakan cara eh, sambung mahkota, sambung pucuk mahkota. Kita akan buat berbeda dari yang biasanya sambung mahkota atau sering disebut dengan top walking, di mana batang bawah yang sudah besar seperti ini akan dipangkas, kemudian disambung dengan pucuk pada 3 atau 4 pucuk ya pada satu batang bawah ini ya. Itu sambung mahkota namanya ya. Kalau dalam buku-buku teori pembiakan tanaman secara vegetatif itu namanya sambung mahkota. Jadi entres ditusukkan pada batang bawah ini, pada kulitnya. Kulit dikupas, kemudian disambung dengan entres 3 atau 4 entres pada batang bawah, satu batang bawah ya. Tapi kita akan buat berbeda. Kita akan potong, kemudian kita tunggu tunasnya tumbuh. Berapa tunas tumbuh, pada tunas itulah akan kita lakukan sambung pucuk ya. Jadi sambung pucuk mahkota ya. Oke. Atau biar keren kita kasih nama sambung pucuk corona ya, karena lagi musim corona ya. Corona itu mahkota ya. Oke, sekarang kita akan lakukan pemotongan beberapa batang yang ada di kebun saya ini. Ini sudah sebesar, diameternya sudah 3 cm. Oke, kita bersihkan dulu. Kita akan lakukan pada 50 cm dari permukaan tanah ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. 50 cm ya. Jadi boleh juga dia 40 sampai 70 bisa, masih bisa ya. Kita 50, atau kalau dulu pendek kita ambil 70 ya. Tambah 20 di sini ya. Ini akan kita perhatikan apakah ini sudah pernah tersambung apa tidak. Ini masih batang bawah, belum pernah disambung. Kita tunggu selama 1 bulan sampai dia mengeluarkan tunas-tunas baru. Baru nanti pada tunas itulah kita lakukan sambung pucuk. Oke, kita lanjut pada batang mangga yang lain ya. Ini, nah, ini yang sudah pernah kita potong dulu. Jadi hari ini kita akan lakukan penyambungan pada yang sudah kita potong seperti ini ya. Jadi sebelum kita lanjutkan penyambungan pada mangga, ini kita lakukan pada tanaman mangga ya, saya lupa mengatakan. Kita akan lakukan praktek ini pada tanaman mangga. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 tunas ya, yang akan kita sambungkan nanti. Oke, kita akan lakukan pemotongan satu lagi untuk kita bulan depan biar ada kerja ya. Ini ya, batangnya mantap sekali, sudah besar. Oke, tujuh ya, ini ya. Sudah 2, kita lanjutkan lagi ke satu lagi. Ini besar sekali udah batangnya.
Oke, kita akan melakukan penyambungan. Sebelumnya kita pangkas sudah daun-daunnya. Selanjutnya kita akan ambil entres dari pohon yang sudah ada di kebun ini juga. Oke, sudah siap entresnya. Gunakan entres yang ini kebetulan karena kita di kebun, jadi kita gunakan entres seadanya. Seperti kata pepatah, nggak ada rotan akar pun jadi ya. Jadi karena kita di kondisinya di sini, kita akan gunakan entres yang agak mudah ya. Ini jadi pengalaman juga nanti apakah bisa tumbuh dengan baik ya. Oke, saya akan menggunakan pisau yang steril dan baru ya. Jadi kita akan lakukan pertama yang paling kecil, belah dua. Oke, sudah selesai 4 yang sudah kita ikat. Jadi yang perlu saya jelaskan, ini kita lakukan pas ini jam 12, lagi teriknya matahari. Ya, sebenarnya sebaiknya lakukan pada sore hari atau pada pagi hari ya. Tapi karena ini sifatnya insidentil, saya kebetulan ada di kebun. Jadi saya sekaligus kita akan buat percobaan apakah kita sambung pada siang hari dengan cahaya matahari yang terik, kemudian menggunakan entres yang masih muda, apakah bisa tumbuh dengan baik ini. Sekalian kita buat uji coba ya. Ya, karena untuk tanaman mangga ini memang tanaman yang mudah tumbuh apabila disambung ya. Oke, kita akan seperti biasa kita akan lakukan penyungkupan. Nanti dua diantaranya kita akan sungkup dengan teknik sungkup dibalut, yang dua lagi disungkup seperti biasa dengan menggunakan plastik es ya, seperti ini. Oke, plastik PE ya, plastik PE ya. Bawahnya boleh diikat boleh tidak ya. Satu nggak kita ikat ya. Kemudian yang dua lagi kita akan bungkus dengan plastik wrap ya. Oke guys, sudah selesai kita lakukan di tengah teriknya matahari. Mudah-mudahan kita berdoa semoga semuanya bisa tersambung. Nah, ini sebenarnya teknik sambung pucuk sebenarnya, tapi karena dilakukan pada satu batang bawah dengan beberapa sambungan, bisalah kita namakan ini sambung mahkota ya. Sambung mahkota. Walaupun pada teorinya sambung mahkota itu seperti yang kita peragakan tadi, batang bawahnya dipotong, kemudian langsung disambung pada bagian-bagian sisi-sisinya, lebih daripada 3 biasanya, tiga pucuk. Tapi ini kita lakukan pada sambung pucuk biasa, tapi dilakukan sekaligus pada tunas-tunas yang tumbuh. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi sambung mahkota ini ya. Oke, demikian saja. Kita tunggu 3 minggu, nanti kita cek lagi apakah bisa tumbuh semua atau tidak ya. Menggunakan tunas yang masih muda, dilakukan pada siang hari. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai jumpa 3 minggu yang akan datang.
Jadi di sini nampak ya yang entres muda ini tewas ya, dua-duanya tewas. Ini sudah yang dua lagi tumbuh ya, alhamdulillah masih segar. Ini kejadiannya sudah lewat 1 bulan ya, mestinya 3 minggu harus kita cek, jangan sampai tunas-tunas muda ini tumbuh sehingga mengganggu pertumbuhan daripada yang sambungan yang kita lakukan ya. Jadi karena ini gagal, jadi tunas-tunas ini kita pelihara ya, supaya bisa kita sambung nanti diulang lagi ya. Jadi ini kita buang aja, yang gagal kita buang, potong. Ini juga kemudian yang dua ini kita pelihara. Jadi kalau kita mau ini masih hidup kita pelihara, jadi tunas-tunas yang tumbuh ini harus kita potong semua ya. Jadi sudah lebih dari 1 bulan itu membuka plastiknya sudah sangat susah ya, udah terlalu ketat ya. Jadi dua yang hidup ya. Jadi kelebihan daripada sambung pucuk corona ini, jadi kita bisa menyambung lebih daripada satu jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengurangi kegagalan ya. Jadi dari 4 yang kita sambung ini, insya Allah 2 hidup ya. Nah, jadi ada istilah gagal. Kalau hidupnya 4 ya 4-4-nya dipelihara, kalau hidupnya 2 ya 2-nya saja dipelihara. Nanti dibentuk lagi arah batangnya ya. Kalau ini bisa ditarik ke sini, diikat ke sini ya. Nah, jadi bisa dibentuk di kemudian hari ya. Kalau kita mau tambah jenis yang lain bisa di sini dan bisa di sini. Kita sambung lagi ya. Oke, demikian teknik sambung pucuk corona pada tanaman mangga ya. Jadi kita cek kemarin, kita ada juga persiapkan lagi batang selanjutnya yang kita tebang. Kita cek bagaimana pertumbuhannya. Ini dia ya. Jadi kalau sudah daunnya masih merah seperti ini jangan dilakukan penyambungan. Nah, di sini bisa Anda lakukan kalau ada dua tunas seperti ini, buang satu ya. Buang satu. Kemudian yang kecil-kecil buang, pelihara aja yang paling bagus dengan jaraknya 3 aja ya. 3 aja kita pelihara. 1 2 3. 1 2 3. Kita cek yang lain lagi. Ini juga. Ini cuma tumbuh 1 tunas ya. 1 tunas. Jadi kita tunggu keluar tunas-tunas yang lain, baru kita lakukan penyambungan. Oke, ada 3 kemarin, 1 lagi di sana ya. Nah, ini ada banyak sekali tumbuh tunas, yang bawah dipotong aja. Kita pilih 3 tunas yang paling bagus, yang berada pada jarak yang tidak terlalu berdekatan. Usahakan yang tumbuh di bagian atas ya, paling atas. Ada 4 nih, 1 2 3 4. Kita pelihara 4 tunas ya. Nah, ini kira-kira bulan depan udah bisa kita lakukan penyambungan. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Di bagian pertama yang kita sambung 4, yang hidup 2 ya. Jadi ini kita coba yang sisa ini kita sambung kembali dengan 2 jenis lagi ya. Jadi ternyata cabang yang sisa yang kemarin sudah tidak sehat lagi. Jadi kita sambung pada bagian batang langsung dengan sambung sisip ya. Jadi coba kita lihat mangga yang lain yang kemarin kita potong ya, sebulan yang lalu ya.
Nah, memang ini sudah keluar tunas-tunas baru. Jadi yang ada tunas besar cuma 3. Jadi yang lain kita buang semua ya, selain yang 3 tadi. Entres sudah kita balut, jadi untuk memudahkan kita di lapangan. Tadi yang pertama kita sambung tadi, sambung sisip juga sudah kita balut, jadi tidak perlu kita bungkus semua. Jadi sebagian sudah kita salut. Oke, sudah selesai. Ada 3 mata, ada 3 pucuk yang kita sambung. Kita lanjut ke mangga yang lain. Pada mangga ini dahan yang tumbuh di bagian atas cuma 1 yang besar ya. Yang lain di bawah kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil ini dibuang semua, yang di bawah ini. Jadi untuk penyambungan mahkota atau top working, jadi dia langsung kulit ini dibelah. Nanti saya buat di sebelah sini biar sudah. Kemudian disayat cuma 1 sisi ya, atau bisa juga 2 sisi, 2 sisi boleh juga. Kemudian ditusukkan ke dalam sini. Dia agak susah mengikat karena ada 1 yang disambung pucuk, jadi terhalang oleh tunas yang pucuk. Tapi bisa kita ikat dulu dengan tali plastik PE, kemudian nanti baru disempurnakan lagi agar tidak masuk air ke dalam celah ya. Nah, untuk penyempurnaan ikatan bisa kita lakukan dengan menggunakan plastik wrap. Jadi sudah tersambung 4, mudah-mudahan keempat-empatnya berhasil ya. Kita lanjutkan pada mangga berikutnya. Ada 4 tunas, mantap sekali. Tapi walaupun masih kecil-kecil, masih muda-muda, kita coba sambung ya.
Jadi pengikatannya harus ekstra hati-hati karena batang bawahnya, pucuk dari batang bawahnya itu masih sangat lembek. Jadi kita ikat tidak terlalu ketat, hanya sekedar saja. Nah ini harus dibantu dengan, kalau kasus seperti ini harus dibantu dengan sungkup ya. Walaupun entresnya sudah dibalut dengan plastik wrap, harus dibantu dengan ini kan, takut nanti waktu hujan bisa masuk air ke dalam celah-celah ya. Kita sungkup sekali lagi. Jadi demikian kegiatan kita pada hari ini, melakukan sambung pucuk corona pada tanaman mangga untuk tahap yang kedua. 3 minggu lagi kita update untuk mengetahui bagaimana perkembangannya ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Beginilah hasil sambung pucuk corona. Ini juga ada tunas-tunas bawah yang tumbuh, harus dibuang ya. Kita maksimalkan pertumbuhan yang di hasil sambungannya saja. Kalau seperti ini dipotes saja ya. Ini alhamdulillah nih bagus sekali pertumbuhannya ya. Ini semua ya pucuknya yang kita sambung kemarin ada 4, alhamdulillah 4-4-nya tumbuh dengan bagus ya, mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Oke, kita cek yang lain lagi. Ini juga alhamdulillah 3 yang kita sambung sudah berhasil dengan baik. Ini juga seminggu lagi udah bisa kita lepas talinya. Ini ada tumbuh tunas baru seperti ini, bisa disambung lagi nanti di sini jadi 4 jenis ya. Tapi kalau sudah maksimal 3 tunas atau 3 tunas saja, karena ini sudah cukup bagus, sejajar dia, jaraknya cukup ideal antara tunas satu dan yang lainnya. Jadi 3 aja kita pelihara. Ini 3 jenis ini. Ini kalau nggak salah ini jenis Red Brazil. Kemudian ini lupa nih tag name-nya ya. Kalau nggak salah ini sirikit, yang satu lagi kolek. Kita cek lagi yang lain. Yang ini baru satu yang berhasil. Nah, ini sudah tumbuh tunas baru. Nanti di sini kita sambung 2 jenis lagi ya. Ini sudah tumbuh. Dan ini yang kita sambung sebulan yang lalu, alhamdulillah sudah cukup bagus. Ini sudah bisa kita buka sungkupnya. Yang sudah ada tunasnya kita buka aja sungkupnya. Oke, alhamdulillah lumayan ya, yang bagus. Mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Oke, kita cek lagi selanjutnya. Waduh, mantap. Ini tunas-tunas yang tidak diperlukan dibuang saja supaya pertumbuhan entres yang kita sambung menjadi lebih maksimal ya. Oke, ini kita potong saja semuanya. Ini pun yang di atas ini lumayan ya, lumayan bagus pertumbuhannya. Yang bawah juga ini Red Brazil dua-duanya. Kalau yang ini nggak salah sirikit. Oke. Demikianlah hasil cek pada hari ini. Hasil sambungan pucuk corona berhasil dan baik.